Baik, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bisa berkumpul di pagi hari ini dalam acara Zoom Embun Pagi Tuhan. Tuhan, hari ini kami akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Berkatilah para rektor yang akan membacakan firman Tuhan hari ini Tuhan. Berkati juga pastor kami yang akan membawakan renungan di pagi hari ini Tuhan. Berkati juga kami yang mendengarkan dan ikut di Zoom pagi hari ini, baik yang menonton, yang ikut Zoom dan menonton live YouTube ataupun yang mendengarkan siaran ulang Tuhan. Semoga saja firman Tuhan yang akan dibacakan akan menjadi rema buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Rima. Amin. Terima kasih Bu Puji. Saya ulangi pembacaan Alkitab, Ibu Ayu, Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 20, Bapak Siliwangi, Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan 19. Baik, dipersilakan Ibu Ayu. Terima kasih Bu Rima. Saya akan membacakan Nehemia pasal 2. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasastra, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepada aku, "Mengapa mukamu muram? Walau engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati." Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota, tempat pekuburan nenek moyangku, telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, "Berapa lama engkau dalam perjalanan? Dan bilakah engkau kembali?" Dan raja berkenan mengutus aku, sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, "Jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku, lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami." Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang Sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Maka tibalah aku di Yerusalem, sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem, yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikian pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang Lebak, ke jurusan mata air Ular Naga dan pintu gerbang Sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu.
Aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, orang Amon, pelayan itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami, hamba-hambanya, telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Demikian. Ya, selanjutnya Pak Siliwangi dipersilakan. Kemudian kami lanjutkan Wahyu 1 ayat 1 sampai 19. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya dan yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan di setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Maaf, roh. maaf Pak Siliwangi. Pembacaannya Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan 19.
Oh, Wahyu 11. Bentar. Wahyu 1, Wahyu 9, Wahyu 11, Wahyu 11 ayat 1 sampai dengan 19. Wahyu 11 ya. Wahyu Baik. 11, iya. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan pukullah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelantaran bait suci yang di sebelah luar dengan janganlah engkau mengukurnya karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Maka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang berhendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa penutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul kami dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awal disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terdengarlah suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah, di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah mengaku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai pemerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah.
tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadi kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk para lektor Ibu Ayu Anggreni dan Bapak Siliwangi yang sudah membacakan firman Tuhan hari ini. Baik, kita akan memasuki renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Joseph Polzang dengan judul Masjid Al-Aqsa di Rudal. Dipersilakan, Pastor. Oke, terima kasih. Salah tadi, Bu Anang nggak di reclaim host dulu. Oke ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhannya. Saudara, ketika kita menjadi orang percaya, ya dulu pernah saya ajari ya tentang 3 bagian di bait suci. Ruangan yang paling luar, ya namanya halaman. Ada ruangan suci dan ruangan maha suci, tapi ada halaman luar. Nah, ada halaman luar lagi, saudara ya. Di halaman ada halaman luar. Nah, halaman luar itu, ya pelataran itulah yang tadi diinjak-injak oleh bangsa-bangsa lain yang sekarang jadi Masjidil Al-Aqsa. Halaman luar yang paling luar, ya. Nah, itu sekarang jadi jadi bagian selatan, ya, bagian selatan dari bait suci di Masjidil Al-Aqsa, ya. Nah, di dalam konflik Israel dengan bangsa-bangsa Arab yang menjadi ketakutan, ya, yang menjadi tuduhan kepada Israel ini, bagi orang-orang Islam itu kepada orang Israel, tuduhannya adalah nanti Israel akan menghancurkan Al-Aqsa, saudara. Ya, orang-orang Islam ini selalu memfitnah orang Yahudi akan menghancurkan Al-Aqsa. Ya, mengapa? Karena dianggap orang Yahudi ini benci dengan Islam. Padahal enggak, saudara ya. Orang Yahudi dan orang Kristen itu tidak pernah membenci Islam karena nggak ada urusannya. Tetapi orang Islamlah yang memulai konflik, ya, dengan orang-orang Kristen dengan orang-orang Yahudi, ya. Nah, itu di dalam Hagios Bible College kita ajarkan, ya, saudara, konflik-konflik ini kita ajarkan, ya, banyak sekali tentang konflik-konflik, ya, sejarah konflik Islam, Kristen, Yahudi, ya. Kita tuh ada banyak belajar nanti di Hagios Bible College, ya. Nanti masuk daftar Hagios Bible College angkatan keempat bulan Januari, dan juga Master of Arts, ya, S2-nya juga bulan Januari, ya. Teman-teman yang sudah selesai Hagios Bible College angkatan pertama, sudah tahun ketiga, Januari boleh ikut yang S2, ya, yang Master of Arts-nya. Kita banyak sekali, kita semua, ya, yang saya kuliah di Haifa, saya share semua nanti. Luar biasa, saudara ya, yang kalau Anda mengerti, Jewish study, ya, Anda kalau mengerti Jewish study, Anda belajar Jewish study, Anda kan terbuka pikirannya, ya, saudara ya. Itulah sebabnya banyak orang Kristen di Indonesia yang anti Israel atau di seluruh dunia, karena mereka tidak mengerti, ya. Apakah kita perlu fanatik dengan Israel? Nggak perlu juga. Kita kan juga nggak sok-sokan Israel Yahudi juga kan, kita biasa aja. Cuman harus mengerti, ya, bahwa asal muasal kita ini adalah sekte dari agama Yahudi. Nanti Anda mengerti. Nah, sekarang kita balik, saudara ya. Orang Kristen dengan orang Yahudi ini adalah dua saksi Allah, ya. Orang Kristen dan orang Yahudi adalah dua saksi Allah. Ya, di dalam Roma 11 dikatakan pohon zaitun. Kita ini adalah pohon zaitun liar. Orang Yahudi adalah pohon zaitun yang sejati, pohon zaitun yang
asli. Pohon zaitun sejati adalah Yesus tentunya ya. Dan kita dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati ini ya saudara ya. Sebentar, ini saya ada sesuatu yang kurang pas ini. Nah, ini ada pasnya. Jadi kita ini dicangkokkan kepada pohon zaitun yang sejati ya. Pohon zaitun yaitu Yesus Kristus. Pohon zaitun yang asli ya adalah orang Yahudi. Kita adalah pohon zaitun liar yang dicangkokkan ya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa dua saksi Allah Musa, Elia Henok, Musa atau Henok dan sebagainya. Salah, saudara. Salah, saya katakan salah, bukannya salah, bukan ini kan cuma enggak, salah ya. Salah karena tidak ada pasalnya, tidak ada buktinya. Ya hanya cocokmologi. Tetapi kalau bilang siapakah pohon zaitun dan kaki dian, sudah jelas dikatakan jelas dalam Roma 11 Zakaria 4 ya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Nah lalu di dalam Roma 11 itu lagi dalam Ibrani 11 tadi diceritakan tentang halaman bait suci, saudara ya. Halaman luar, pelataran bagian luar, sebelah luarnya, yang yang kemudian diukur untuk dibiarkan diinjak-injak ya. Diinjak-injak oleh bangsa lain, yaitu siapa saudara? Bangsa-bangsa lain. Islam itu adalah bangsa-bangsa lain, saudara ya. Karena seluruh bangsa, kalau dia diislamkan, maka dia jadi Arab, saudara. Termasuk Mesir, termasuk Syria, termasuk Yaman, termasuk Somalia, ya. Maroko, maka mereka jadi Arab dan mereka berbahasa Arab. Sebetulnya Ottoman Turki juga dulu berbahasa Arab, saudara ya. Kemudian belakangan terjadi nasionalisme, mereka nggak mau ya. Bahkan Al-Azan aja diterjemahkan dalam bahasa Turki ya. Dulu sudah begitu. Sorry. Nah, sekarang kita bicara tentang bait suci, saudara ya. Saudara, kita ini adalah bait suci. Anda dan saya, orang Yahudi dengan orang Kristen sepakat bahwa kita ini adalah bait suci, bukan bangunannya, saudara. Bukan bangunannya, tapi kita adalah bait suci. Kita adalah sebuah bangunan bait suci. Ya, pikiran kita ya adalah imamnya. Ya, akal budi kita adalah imam dari bait suci itu. Lalu daging kita adalah korban persembahannya, ya. Nah, Roh Allah berdiam di dalam bait suci ini, ya. Baik orang Kristen, orang Yahudi sepakat dengan hal yang sama, ya. Sudah kita jelaskan berkali-kali di dalam Kabat, di dalam 1 Korintus 6 juga dikatakan hal yang sama, ya. Bahwa kita adalah bait suci, ya. Jadi karena Anda mengerti kita ini bait suci, orang Yahudi juga sama bahwa kita adalah bait suci. Tetapi orang Islam tidak mengerti itu bait suci. Bait suci itu ya Mekah, Baitul Muqaddis itu ya, Muqaddis ya, Masjid Al-Aqsa itu bait suci. Nah, bagi orang-orang Yahudi, bait sucinya adalah kita. Jadi orang Yahudi adalah bait suci, orang Kristen adalah bait suci. Ketika orang Yahudi berkata mereka adalah saksi, ya kan? Maka kita orang Kristen juga berkata kita adalah saksi Allah. Orang Islam juga berkata mereka saksi. Ya, cuman bersaksinya mereka kan beda dengan bersaksinya kita. Ya, kalau bersaksinya orang Islam, aku bersaksi, saksi dusta. Kalau kita orang Kristen dengan orang Yahudi, kita menyaksikan bahwa Yehova ya sungguh juru selamat kita. Ya, itu kesaksian kita, pengakuan Yehova adalah juru selamat. Ya kan? Nah, kemudian dari dari kesaksian ini ya dua saksi Allah ini bukan cuma mengaku-ngaku Tuhan bukan, tetapi kita menjadi berkat, saudara. Orang Yahudi dan orang Kristen hidupnya harus menjadi berkat. Jadi tidak cukup kamu hanya ngaku-ngaku aku ini pengikut Kristus, aku ini pengikut Yehova,
aku ini pengikut Musa. Oh, nggak cukup, saudara. Bagi orang Yahudi dan orang Kristen, sepakat bahwa hidupnya harus jadi berkat. Seluruh kehidupan kita harus jadi berkat. Jadi bukan kamu cuma ngaku-ngaku Kristen, kamu selamat, oh bohong, itu nggak salah, saudara ya. Ngaku-ngaku Kristen, kamu selamat, salah. Kalau kamu mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, kalau kamu mengaku bahwa Yesus adalah gurumu dan Tuhanmu, sama seperti orang Yahudi mengaku Musa adalah gurunya, ya, maka kita harus menjadi berkat seperti yang diajarkan di dalam Torah Musa dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, saudara ya. Nah, lalu ada orang-orang yang hidupnya serampangan. Itulah orang-orang yang di luar bait suci. Orang-orang yang tidak tahu bahwa dirinya adalah bait suci. Orang-orang yang kegeeran, dia mengaku orang-orang Yahudi, padahal ya Yahudi palsu. Dia ngaku-ngaku orang Kristen, padahal Kristen palsu, katanya Paulus ya. Banyak yang ngaku-ngaku Yahudi, tapi tidaklah demikian, katanya kan. Bahkan di dalam Wahyu juga sama, yang ngaku-ngaku Yahudi, ya. Ngaku-ngaku Yahudi ya. Orang Yahudi ngaku-ngaku Yahudi, orang Kristen ngaku-ngaku Kristen. Tetapi dia bukan bagian dari kita. Dia bukan kita, saudara. Mereka ini adalah orang-orang yang tinggal di halaman. Dan mereka sangat dekat sekali untuk murtad. Orang-orang di halaman ini sangat dekat sekali untuk murtad, mudah sekali. Kenapa mereka tidak mengerti konsep bait suci? Mereka tidak kepenuhan roh dari Yehova, dari Yesus Kristus, ya. Mereka tidak kepenuhan rohnya Yehova atau rohnya Yesus Kristus, ya. Sehingga mereka hidup di dalam dagingnya, mereka memuaskan dagingnya, mereka hidup di halaman, dan mereka kemudian hidup di dalam segala hawa nafsu. Nah, itulah orang-orang yang tinggal di halaman. Itulah orang-orang yang bukan bagian dari bangunan bait suci. Dalam komunitas kita, ya, ada banyak orang-orang seperti itu, dan saya melihat dan berasa sekali orang-orang yang dipenuhi dengan hawa nafsu, saudara. Bahkan kita ada beberapa menolong orang, ya, dan kita merasa ini orang kok masih akunya besar sekali, sombong banget ya, keakuannya, dalam hati kamu akan jatuh. Dan saya sampaikan juga ya, kamu nggak akan berhasil, kamu caramu begitu. Tapi ya terserah, nggak apa-apa, lakukan dengan caramu. Ya, karena apa? Karena kesombongannya. Ya, saudara, orang-orang yang menjadi bangunan bait suci harus memiliki 12 karakter kerajaan Allah, saudara. Ya, iman, pengharapan, kasih, sukacita. Ya, iman, pengharapan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, ya, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, dan kekudusan, saudara. Itu adalah 12 karakter kerajaan Allah yang ada sebagai bangunan bait suci, batu-batu permata itu. Setiap hari kamu harus cek, saudara. Setiap hari, saudara. Nah, kadang-kadang Anda meleset karena Anda belum metanoia, Anda belum mengerti keki ya, caranya bagaimana nih, ya, menghadapi orang-orang yang rese. Anda marah, saya juga marah. Cuman Anda harus metanoia, belajar besok cara ngadapin orang yang rese begini, caranya begini. Cara menghadapi orang yang kurang ajar, caranya begini. Cara nolong orang, caranya begini. Itulah sebabnya kita harus datang di embun pagi tiap hari. Kita belajar, setiap hari diajarin bagaimana mengatasi kemarahan, bagaimana kita ketemu orang-orang yang nggak benar, bagaimana cara nolong, bagaimana istri, suami yang rese, anak-anak, orang tua, mertua. Bagaimana kita tiap hari bisa tetap tersenyum, bagaimana ketika kita capek, kita lelah, kita dikejar-kejar hutang, kita berdoa, Jehovah Jireh. Ketika sakit, nggak kuat, kita bilang Jehovah Rafa. Ketika kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, wah ini saya dikasih topi kumis nih, nggak tahu siapa tadi yang ngasih, terima kasih. Ini setelah di TikTok sama di Facebook ya, saudara. Semangat kalau gini, tiba-tiba disawer-sawer begitu, dikumisin, dikasih hati, kan semangat, saudara. Bagaimana ketika kita tiap hari ya, saudara, praktek di sini, 12 karakter, setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, setiap kali hidup kita,
Tujuannya adalah mengejar 12 karakter kerajaan Allah ini. Tuh kan, jadi tambah banyak tuh topi koboinya. Setiap kali saudara, ini Bu Rima, kalau pengen bilang aja, ntar tak kasih koboi satu nanti. Saya punya 2 tuh topi koboi. Tiap hari kita kumpul di sini, saudara ya. Tiap hari kita kumpul di sini apa? Belajar 12 karakter kerajaan Allah. Bagaimana menjadi batu permata. Kamu jadi batu permata di rumah, batu permata di sekolah, di tempat kerja, dimanapun kamu berada. Supaya apa? Supaya kamu jangan ada di halaman, dibuang. Karena di halaman kan dibuang berarti kamu kan. Batu yang tidak dipakai kan dibuang. Ya kan? Nggak dipakai. Kamu harus menjadi batu-batu yang penting untuk pembangunan bait suci. Itu masalahnya. Ya, dan masalahnya banyak sekali kita tidak memahami, tidak mengerti bahwa bagaimana caranya kita menjadi batu-batu di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, orang-orang yang di halaman ini maka akan bertengkar, bertempur satu sama lain, ribut, nggak orang Kristen, nggak orang Islam, saudara. Ya, perang salib itu. Orang Kristennya compong, wong Islamnya compong, saudara. Wong edan ketemu wong kentir. Perang salib itu wong edan ketemu wong kentir, saudara ya. Makanya perang, bunuh-bunuhan, perang salib itu. Jadi dua-duanya nggak benar, dua-duanya. Yang satunya hidupnya dengan hawa nafsu, ya orang Islamnya jelas memang agama hawa nafsu. Orang Kristennya hidup di dalam hawa nafsu. Karena mereka mengejar, manipulasi dengan ritual-ritual kan. Orang kalau hidupnya dalam ritual-ritual itu lama-lama kamu terjebak dalam perang salib, saudara. Ya, kamu lihat ya apologet TikTok itu ya, yang mulai halal darah mereka saling, bahkan sesama orang Kristen aja tega saling lapor ke polisi, saling mengkhianati kan, orang Trinitas, orang Oneness itu. Kenapa? Karena mereka tidak menginjil dengan rohnya, mereka menginjil dengan hawa nafsunya. Mereka tidak sedang memberitakan Injil, tapi sedang sport otak. Apalagi sport otak, nggak lagi cari donasi, saudara, dari TikTok. Ya kan, duitnya banyak kan dari TikTok kan. Ya kan, saya dari YouTube aja bisa dapat 10 juta. Ya kalau sekarang enggak ya, paling, oh iya saya dari itu masih 10 juta rupiah loh. Sekarang kan cuma tinggal 500 euro. Dulu saya bisa dapat 1.500 euro, saudara ya, waktu kita ramai sekali ya. Sekarang paling cuma 500 euro. 500 euro aja 10 juta loh sebulan, masih. Iya kan? Banyak ya, nah, dari TikTok waktu saya aktif saya dapat 300 dulu ya, sekarang sibuk sekali saya. Nah itu saudara ya, jadi memang saudara kita ini semua ini memang hidup di dalam satu kepayahan, saudara ya. Kita ini payah semuanya. Orang-orang Kristennya nggak berbuah, tetapi sport otak. Ya, nah itulah ya yang menyebabkan nanti perang salib, yang menyebabkan bikin kita musuhan. Karena kamu tinggal di halaman, ya, kamu tinggal di halaman bareng-bareng sama orang Islam, sehingga otak kamu juga jahat pemikirannya. Tidak memikirkan bagaimana membangun bait suci, tapi kamu memikirkannya apa? Membangun kerajaanmu sendiri. Kamu tidak punya kerajaan Allah, tapi kamu bikin kerajaanmu sendiri di TikTok, di YouTube, di dalam hidupmu sendiri, di gerejamu. Saya malah dituduh bikin kerajaan sendiri, saudara. Nah itu tadi ya, saya malah dituduh sama orang bikin kerajaan sendiri, coba. Padahal yang nuduh saya, ya orangnya nggak jelas juga, itu tadi ya. Mungkin Menara Babel gundulmu pengen, saudara. Ya biasa ya. Kalau saya bikin Menara Babel, duitnya tak ambil semua buat saya, saudara. Ngapain saya bagi-bagi sama kalian? Ya kan? Iya kan, ngapain saya bagi-bagi kalian bikin Menara Babel, mendingan buat saya pesta pora di sini kayak Rudy Yohanes, duitnya dijak semua, duit panti asuhan jadi panti anak terang, jadi panti anak terong ya kan, daripada bikin membina anak-anak mendingan membina janda-janda kan, kata Rudy Yohanes kan begitu. Nah kita enggak, saudara ya, kita berusaha sedemikian rupa, apa yang bisa saya berikan kepada kalian saya berikan ya. Setiap hari kita belajar, saudara. Makanya setiap hari kamu harus punya 12 karakter kerajaan Allah. Tiap hari dicek setiap hari, saudara. Ya, sebab kalau kamu tidak melakukan itu, kamu nanti akan menjadi bagian dari kerajaanmu sendiri.
kamu tidak hidup kudus, kamu sembunyikan kenajisanmu, dan kamu membuat bentengmu sendiri, saudara. Kamu punya kamar sendiri. Tuhan, semuanya kuberikan kepadamu, kecuali ini Tuhan, ini arrow. Kecuali ini Tuhan, saya homo. Kecuali ini Tuhan, saya misalnya suka sodomi. Ya, kecuali ini Tuhan, apa tamak, kamu suka harta, kamu nggak suka berbagi. Kecuali yang ini Tuhan. Semuanya kuberikan padamu kecuali yang ini. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, kecuali anakku nih Tuhan. Ini anak kesayangan, dia harus jadi doktor, profesor, kompresor, karburator bocor, misalnya, saudara. Nggak mau diserahkan sama Tuhan. Ya kan, kecuali yang ini. Kamu nyesel, kamu nggak mau didik dia di dalam Tuhan, kamu mau didik dia dengan caramu sendiri. Kayak Daud kan. Kamu pikir Salomo itu orang baik, saudara. Tuhan bilang sama Daud, kasih dia nama Yedijah. Artinya yang dikasih oleh Yedijah, oleh Yehova. Yang dikasih oleh Yehova, saudara. Tapi nggak mau Daud. Karena kalau dikasih Yehova kan, tarung sama serigala, sama singa, sama beruang, sama Goliat, diuber-uber mertua. Ya kan, pura-pura edan dengan orang Filistin. Wah, dikasih Tuhan itu begitu, saudara. Ya kan, hidupmu diproses kan, dibentukkan dengan tiang awan, tiang apimu kan. Tetapi yang Salom saja. Akhirnya Salomo di hari tuanya ya penjahat kelamin, saudara. Salomo itu penjahat kelamin, saudara. Dan bikin orang Israel murtad. Ya kan? Kamu pikir Salomo itu orang baik-baik saja, saudara. Tuhan Yesus saja menghina Salomo dalam segala keindahannya, tidak berpakaian seindah bunga bakung di ladang. Nggak ada artinya, nol. Karena kamu ingin mendidik anakmu dengan caramu sendiri. Kamu tidak mau serahkan sama Tuhan. Kamu rahasiakan, enggak Tuhan, yang ini punya aku. Nggak mau diajar tiap hari firman Tuhan. Diajari tiap hari untuk takut akan Tuhan. Belajar dengan firman Tuhan. Belajar hidup di dalam kekudusan. Diajari, enggak nanti tersinggung. Nanti kan dia tahu sendiri. Nanti kalau sudah besar bisa milih agama sendiri. Bablas kawin sama orang Islam, saudara, digondol sama itu pocong. Pocong itu kan tutupan semua kan. Ya kan, nyesel kan kamu sekarang anaknya kawin sama orang Islam karena dari kecil kamu tidak didik. Katanya, nanti kan bisa sendiri. Harusnya dari kecil kamu ajari sekolah minggu. Ya, kamu ajari sendiri, bukan orang lain yang ngajar. Kamu sendiri yang ngajarin, saudara. Ajari anakmu firman Tuhan, ajari anakmu semua yang dari surga, saudara. Kamu sendiri yang ngajarin, bukan orang lain. Kamu bilang, nanti kalau besar sudah milih sendiri, akhirnya kawin sama pocong, mampus kamu. Ya kan? Mampus, kawin sama pocong, dipocongin, saudara, matinya, saudara. Ya kan? Selesai sudah hidupmu. Tuhan, baru kamu tuh berdoa, telat, saudara. Telat. Kamu dari kecil, kamu kemana aja? Dari dia kecil, kamu kemana aja? Udah tua, udah besar, dipocongin kamu, telat, saudara. Ya, dari kecil kamu harus belajar. Ajari sendiri, anak saya dari kecil, dari kandungan. Ayo nak, kita berdoa, yuk. Berdoa, saudara ya. Dari kandungan diajari setelnya, ya. Nah, tetapi masalahnya orang-orang Kristen yang ngajari kita ini kan, kamu kan belajarnya dari TikTok, dari YouTube, dari ya Kristen-Kristen yang tidak ada buahnya. Akhirnya kamu diajari untuk perang, saudara. Ya kan? Wah, kalau ada kesaksian murtadin, wejan kesaksian murtadin, itu bullshit semua kesaksian murtadin itu, saudara. Ya, serius, saudara ya. Kamu mau dengar apa kesaksian? Wah, saudara, aku Islam, aku menemukan Yesus ketika aku lagi di Ka'bah, ketika aku lagi haji. Nggak ada yang begituan, saudara. Aduh, kamu itu orang-orang kesaksian halu, saudara. Ya, nanti kapan tak kasih tahu ya salahnya di mana kesaksian-kesaksian itu. Wah, dia lagi membaca Al-Quran. Dilihat ada bahwa Al-Quran mengatakan sendiri bahwa Yesus adalah Sirotol Mustaqim. Iya, tapi Al-Quran juga mengatakan bahwa Yesus itu manusia biasa dan tidak disalib. Artinya, kamu ini lagi halu, saudara. Kamu mau membenarkan Yesus dengan ngajari murtadin ini kan begitu kesaksiannya kan. Mencoba mengendorse Yesus dengan perkataannya Muhammad, kan goblok ini orang, murtadin ini. Makanya hati-hati, saudara. Akhirnya kamu semua langsung begitu, saudara. Saya ini mengkritik Islam banyak, saudara.
Tapi saya cukup sehat untuk saya mengerti, saudara. Dan saya tidak selalu, dan 90% saya tidak mengiyakan kesaksian. Makanya kamu lihat ya, kita ini jarang sekali ada murtadin, saya suruh kesaksian di sini untuk mengendorse Yesus dengan Al-Quran, saudara. Lalu saya stop. Ya, dari 5 tahun yang lalu saya kesaksian, dari 5 tahun yang lalu kita mulai komunitas kita. Paulus bilang, orang baru, jangan melayani, jangan khotbah dulu, jangan mengajar. Lah kamu ada orang baru, kamu ya, makanya saya tidak banyak mengendorse. 1-2 kita lolos saya diamkan, tapi tidak selalu saya endorse, saya selalu ini kan orang-orang yang sudah berbuah. Akhirnya kamu diajari dengan segala macam itu tadi ya, murtadin yang begituan. Kalau saya nggak boleh di sini ya, dilarang. Ya, harus berbuah. Ada 12 karakter Kristus. Dari 12 karakter Kristus itulah kesaksianmu yang sejati, saudara. Bukan kamu jelek-jelekin Islam. Kalau saya mengatakan kritik terhadap Islam itu bukan lagi bersaksi, saya lagi marah dengan ketidakadilan. Ya, itu beda. Ketika saya bersaksi, bersaksi itu ya adalah menyatakan cintanya Tuhan Yesus. Bersaksi itu adalah menyatakan 12 karakter kerajaan Allah. Bersaksi itu bukan kamu jelek-jelekin Islam, itu bukan bersaksi, saudara. Kamu harus jujur, ya. Kamu ketika menjelek-jelekan Islam itu kamu bukan lagi bersaksi, saudara. Ya, makanya dulu kan saya bilang, ketika saya lagi mengkritik Islam, saya tidak sedang memberitakan Injil, saya sedang marah karena kurang ajar ini agama satu ini, tidak adil, ya, umpak-umpakan. Itu bukan bersaksi. Ketika saya bersaksi, saya cerita bagaimana saya menghadapi krisis saya, ketika saya bangkrut, ketika saya difitnah, ketika hidup saya kasih teladan ke Anda ketika saya difitnah, katanya duduk pakai duit lah segala macam, ya. Itu nih bersaksi bagaimana hidup kita meresponi dengan 12 karakter Kristus. Bukan bersaksi itu bukan dengan bacotmu bahwa Muhammad itu setan, Yesus itu Tuhan. Itu bukan bersaksi, itu kamu namanya sedang menghina Islam. Kalau kamu di Indonesia, kalau kamu di Eropa, kamu sedang menyatakan pendapat. Tapi itu bukan bersaksi. Bersaksi itu kamu adalah 2 pohon zaitun, ada urapan, 2 kaki dian, ada terang dalam hidupmu yang memberkati orang lain di sekitar keluargamu, memberkati seluruh tempat di mana kamu berada. Itulah namanya bersaksi. Harus dibedain ya, saudara ya. Nah, kalau ceritanya bait suci Masjidil Al-Aqsa di rudal, nah itu kalau saya jadi orang Israel, saudara ya, biar perangnya ndang rampung, saudara, tak rudal itu Masjidil Al-Aqsa dari Teheran, saudara ya. Ya kan? Kalau ada rudal dari Teheran itu, balistiknya si Iran datang, begitu di atasnya Masjid Al-Aqsa, biarin aja, biar meledak. Kayak dulu Hamas kan, misalnya kan turun di Al-Aqsa sama Israel ditembak, terus dia bilang, nih Hamas mau nembak Al-Aqsa, kita lindungi. Kalau saya mah bilang ya nggak usah dilindungi, biar aja, biar mereka kekiran sendiri. Tetapi itulah caranya orang, ya. Kita selalu objektif ya orang-orang Israel, karena itulah saksi. Kalau tadi kan saya cerita kalau opini, tetapi bagaimanapun juga kita ini adalah saksi Allah, saudara. Ketika saya menghadapi fakta itu, saya tetap akan jaga perdamaian. Kita jaga bagaimana kita bisa hidup bersama-sama. Nyatanya kan kita kasih makan orang-orang Islam setiap hari kan. Kita kasih makan kan orang Islam ini. Jangan lupa nyumbang Damaris pagi ini. Udah belum? Kamu udah transfer Damaris belum? Bukan buat saya. Ya, buat kasih makan supaya jangan chaos di Indonesia. Ya, Tuhan Yesus memberkati.